Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Haryadi, guru SD Negeri Pluatan 05 yang menjadi peserta diklat coding dan kecerdasan artifisial di kelas 3 SD Kabupaten Brebes. Berikut ini akan saya paparkan terkait dengan pemahaman saya terkait dengan cara berpikir komputasional yang sudah saya implementasikan di kelas saya di kelas 4 SD Negeri Pluatan 5. Untuk materinya saya ambil materi mata pelajaran IPAS yaitu fotosintesis. Kemudian untuk pendekatannya itu adalah pembelajaran mendalam dan juga IPEK. Selain itu juga berpikir komputasional. Mohon kiranya Bapak Fasil untuk mengomentari video yang sudah saya buat untuk refleksi dan evaluasi terkait dengan pemahaman saya yaitu berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Pak Guru minta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Yo, Mas Gibran, silakan. Kita berdoa dulu, sudah disiapkan bersamanya? Ya. Jika berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat hari Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Udah sarapan semua? Sudah. Ngomong tentang sarapan, ini Pak Guru tadi waktu berangkat Pak Guru sarapan. Kemudian Pak Guru berangkat menggunakan motor. Kemudian Pak Guru teringat, kira-kira makhluk hidup yang lain itu butuh sarapan apa tidak ya? Butuh. Oh butuh. Makhluk hidup itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ya, kalau manusia makanannya apa? Sayur dan lain sebagainya. Kalau hewan ada yang pemakan dan ada yang pemakan tumbuhan, ada yang pemakan segala. Terus kalau tumbuhan sih, ada yang tahu tidak? Minumnya air, ada mulutnya. Tumbuhan ada di mana? Biasanya kan kalau minum pakai mulut ya, perantarannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis itu nanti kalian akan menjadi tahu, oh ternyata tumbuhan juga butuh makan. Apa makanannya? Nanti kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya Pak Guru mau cek dulu. Pak Guru lihat semuanya kursi sudah full, berarti tidak ada yang di sini hari ini yang berangkat semua hari ini. Berangkat semua? Oke. Baik, kita kembali lagi ke sini. Fotosintesis itu termasuk ke dalam materi IPA kelas 4 ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak Guru harap kalian bisa memahami konsep fotosintesis. Kemudian kalian bisa menerapkan langkah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk memahami fotosintesis. Kalian mampu membuat simulasi fisik dari algoritma proses fotosintesis. Jadi nanti Pak Guru akan kemas pembelajaran hari ini dengan pendekatan berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu masuk ke dalam coding. Coding itu nanti seperti apa? Kita pakainya tidak menggunakan full cloud atau menggunakan teknologi sepenuhnya, tapi Pak Guru manfaatkan kertas yang sudah Pak Guru siapkan ini. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Tepuk semangat. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Pak Guru akan menerangkan sedikit terkait dengan fotosintesis. Nanti setelah Pak Guru terangkan, kalian akan berdiskusi dalam kelompok kecil. Kalian akan berdiskusi terkait dengan fotosintesis, gitu ya. Mohon perhatikan terlebih dahulu. Fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan.
tadi di awal Pak Guru sudah sampaikan, tumbuhan termasuk makhluk hidup yang butuh makan juga. Nah, kita akan tahu seperti apa cara makannya tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu melalui proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya. Oke, bisa dipahami butuh apa? Energi cahaya matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar bertahan hidup. Energi cahaya matahari simpan baik-baik. Selanjutnya, nah, di slide sudah Pak Guru tampilkan unsur-unsur sebagai bahan fotosintesis. Yang pertama ada apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari, ada yang belum tahu cahaya matahari seperti apa? Yang kita rasakan ya, bisa kita rasakan kehangatannya setiap pagi. Selepas fajar subuh nanti mulai muncul cahaya matahari. Dan pada saat munculnya cahaya matahari itu, tumbuhan hijau mulai memproduksi makanannya. Itu sama saja berarti kalau pada saat malam hari tumbuhan bisa membuat makanan atau tidak? Pada saat malam hari tidak. Karena apa? Karena tidak adanya cahaya matahari. Bisa dipahami? Oke. Kemudian yang kedua tadi, air. Air merupakan unsur penyusun makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Air itu diserap oleh bagian tumbuhan yang bernama akar. Air itu berada di dalam tanah, kemudian diserap oleh akar dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga adalah karbon dioksida. Ada yang tahu karbon dioksida itu contohnya apa? Apa? Ya betul, asap kendaraan bermotor. Tepuk tangan untuk Rama. Asap kendaraan bermotor. Kalian punya motor di rumah? Sepeda motor? Motor itu kalau kita nyalakan, kemudian kalau kita gas, di knalpotnya itu muncul asap. Ya tidak? Ya, asap itu yang disebut karbon dioksida. Karbon dioksida. Selain kendaraan bermotor banyak sekali. Manusia mengeluarkan karbon dioksida juga tidak? Mengeluarkan. Lewatnya apa? Bagaimana caranya? Seperti tadi pagi saat kalian buang-buang kotoran, pup kadang-kadang bunyi. Nah, itu yang bunyi itu yang disebut kentut, itu merupakan karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Selain itu tadi banyak juga seperti asap limbah pabrik itu, kemudian asap pembakaran, itu termasuk karbon dioksida. Pertanyaannya sekarang, apakah karbon dioksida itu baik untuk manusia? Tidak baik untuk manusia. Makanya nanti kalian akan tahu, kalian harus lebih bersyukur lagi terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada klorofil. Klorofil itu mana? Klorofil itu zat hijau daun. Pinter kalian
zat hijau daun itu ada yang namanya stomata. Di mana itu klorofil? Klorofil itu di daun. Kita tidak bisa melihatnya secara mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Kita lihat, kemudian unsur-unsur yang kecilnya itu unsur-unsur penyusun daunnya itu ada yang namanya stomata. Stomata itu yang bagiannya yang kalau kita bisa analogikan, stomata itu seperti penggorengannya kalian di dapur untuk menghasilkan makanan. Oke, bisa dipahami? Nah, dari keempat unsur ini kalau sudah lengkap semua, maka tumbuhan itu mulai membuat makanannya sendiri. Kalau sekarang jam 8 sudah ada sinar matahari, kira-kira tumbuhan itu sedang berproses fotosintesis atau tidak? Iya. Tumbuhan hijau itu semuanya sedang proses fotosintesis. Makanya kalau siang-siang kalian duduk di bawah pohon yang rindang, serasa semilir anginnya, ya tidak? Semilir kayak seger banget kalau duduk di bawah pohon rindang. Itu karena apa? Dan ternyata proses fotosintesis itu menghasilkan yang namanya glukosa dan oksigen. Ini Pak Guru mau spill yang oksigennya dulu. Oksigen, kenapa tadi kalau kalian siang-siang berdiri di bawah pohon rindang kalian lebih sejuk? Itu karena setelah proses fotosintesis ini berlangsung, tumbuhan itu akan mengeluarkan oksigen. Oksigen itu merupakan unsur yang sangat berharga bagi makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan untuk bernafas kita. Gitu ya. Ya, Arya, Salsa, kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Silakan kalau mau bertanya. Tidak. Oke, perhatikan. Selain oksigen ada juga glukosa. Glukosa itu apa? Yang kemarin Pak Guru sampaikan ke kalian. Glukosa itu gula. Nanti dalam tumbuhan itu bentuk glukosanya nanti disimpan ke dalam seluruh tubuh, ke seluruh tubuh tumbuhannya. Nah itulah makanannya tumbuhan. Dari hasil fotosintesis itu kemudian dapatnya glukosa. Nah, selain disebar ke seluruh bagian tumbuhan, dia juga akan mengumpulkannya di dalam yang namanya kita bisa sebut buah. Buah mangga, buah rambutan, buah apa lagi? Apel, buah jeruk dan lain sebagainya. Kalian pernah merasakan rasanya seperti apa? Manis, karena di dalamnya mengandung glukosa yang tinggi. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi tumbuhan itu makanannya lewat glukosa, ini energinya dari glukosa. Oke? Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nih, prosesnya seperti ini. Tumbuhan itu memperoleh air dari dalam tanah. Air dari dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan, semua tumbuhan hijau. Oke? Diserap oleh akar, kemudian melalui xilem dan floem. Di sini ada, kemudian disebar ke seluruh organ dari tumbuhan itu sendiri. Bisa dipahami? Kemudian karbon dioksida, ini CO2 itu karbon dioksida, asap-asap tadi, kemudian masuk melalui stomata yang ada di zat hijau daun atau klorofil. Oke? Nah, dari ini kemudian ada juga cahaya matahari.
Kemudian proses fotosintesis itu terjadi di daun, bukan di batang, bukan di akar, tapi di mana? Daun. Nah, dari daunnya ini proses fotosintesis terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Itu tandanya kalau malam hari tumbuhan itu tidak berfotosintesis. Nah, kemudian diubah menjadi karbon dioksida, gula, dan menjadi gula dan oksigen, gitu ya. Kemudian gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Ini menghasilkan oksigen, O2 itu oksigen untuk kita hirup. Oke. Kemudian gulanya itu bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Dan juga glukosanya ada yang dikumpulkan dalam bentuk buah. Bisa dipahami? Mulai ada gambaran ya. Mulai ada gambaran. Selain gula, oksigen juga dikeluarkan ini oksigennya. Kemudian glukosa dihasilkan, zat patinya itu adalah buah tadi. Hasil fotosintesis ini ya, glukosa dan oksigen. Glukosa itu gula. Ini manfaat fotosintesis itu banyak sekali ya anak-anak. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh ngacung yang ingin bertanya silakan. Yo. Wah, banyak sekali yang ingin bertanya. Coba Kayla dulu. Oke, pertanyaan Kayla pernah waktu malam hari itu berdiri di bawah pohon dalam waktu yang cukup lama, kemudian dia itu merasa pusing. Kenapa? Padahal Pak Guru tadi bilang kalau duduk di bawah pohon atau berdiri di bawah pohon akan lebih segar. Nah, perbedaannya ini anak-anak. Kalau siang hari dan malam hari. Siang hari tumbuhan berproses apa? Fotosintesis. Kalau malam hari fotosintesis apa tidak? Tidak. Justru pada saat malam hari tumbuhan itu menyerap oksigen dari sekitarnya. Oke, bisa dipahami? Oksigen yang dikeluarkan pada siang hari diserap oleh tumbuhan dan dia mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga waktu Kayla duduk atau berdiri di bawah pohon pada saat malam hari, dia itu merasa pusing. Dan kadang-kadang karena pusing itu kekurangan oksigen, oksigennya rebutan sama tumbuhan. Ya. Jadi biasanya kalau di bawah pohon terlalu lama, dia juga bisa berhalusinasi. Berhalusinasinya apa? Berhalusinasinya kayak mendeleng mana warna putih-putih, mendeleng mana kayak anak cuplik-cuplik. Padahal dia itu sedang kekurangan oksigen di dalam otaknya. Itu penjelasan secara ilmiah. Putih-putih apa? Ternyata dijelaskan oleh sains ya, dia itu kekurangan oksigen karena oksigennya diserap juga oleh tumbuhan dan dia yang duduk di bawah pohon terlalu lama, dia jadi berhalusinasi. Lihat mana yang gelap-gelap, ada kayak putih-putih terbang. Ya, sudah dijawab oleh sains yang kalian ketakutan kalau pada saat melewati pohon besar. Paham? Jadi mengerti Kayla? Ya, itu normal. Jadi jangan terlalu lama berduduk atau berdiri di bawah pohon saat malam hari. Bisa dipahami? Oke, anak-anak sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Nah, untuk kelompok ini Pak Guru sebut kelompok merah. Kelompok apa? Merah. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Terus untuk kelompok yang tengah ini Pak Guru sebut kelompok kuning. Tepuk tangan untuk kelompok kuning. Dan kelompok ini
Pak Guru sebut kelompok hijau. Tepukan kelompok hijau. Jadi nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Nanti Pak Guru akan bagikan kertas. Nanti kalian silakan kerjakan sesuai instruksinya. Kemudian kalian harus berdiskusi dan bekerja sama. Bisa dipahami? Oke. Setelah Pak Guru menjelaskan tadi terkait fotosintesis, Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD-nya ini nanti Pak Guru bagikan satu persatu sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nanti Pak Guru juga akan membagikan gambar di sini. Nanti gambar ini kalian potong-potong menggunakan gunting. Gunting ini setelah digunting nanti kalian sesuaikan unsur penting dalam proses fotosintesis apa saja. Kemudian hasil dari proses fotosintesis apa saja. Ditempel menggunakan lem. Bisa dipahami? Kelompok merah, kelompok kuning, kelompok hijau. Oke, ini Pak Guru bagikan terlebih dahulu, kemudian bisa langsung dikerjakan. Silakan dikerjakan langsung. Jadi setelah kalian tadi mengerjakan terkait dengan tadi sudah menggunting, kemudian mengelompokkan serta menempel pada bagian-bagian unsur penting dan hasil dari fotosintesis. Selanjutnya setiap kelompok nanti Pak Guru akan bagikan lagi proses fotosintesis. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya, dari hasil diskusi apa yang kamu ketahui tentang proses fotosintesis, lengkapi diagram fotosintesis seperti tadi, kemudian apa yang dibutuhkan tumbuhan, kemudian apa saja hasil dari fotosintesis. Nanti kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Ini Pak Guru bagikan untuk lembar kerjanya. Silakan. Untuk nama kelompok silakan tulis sesuai dengan pembagian tadi. Ya. Sudah dapat semua tiap kelompok? Silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari LKPD. Selanjutnya setelah tadi kalian sudah mengerjakan, ini Pak Guru ada lagi lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Untuk tahap ini tahap abstraksi, yaitu mengubah teks menjadi simbol sederhana. Ini karena pendekatan pembelajaran hari ini adalah coding atau berpikir komputasional, maka seperti itu. Bisa dimengerti? Ya, ini Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ini Pak Guru bagikan kelompok hijau, kelompok kuning.
kuning dan kelompok merah. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Oke anak-anak, selanjutnya Pak Guru punya lembar kerja lagi. Jangan bosan-bosan dengan lembar kerja ya. Untuk proses selanjutnya itu adalah pengenalan algoritma dalam berpikir komputasional. Nah di sini nanti kalian akan mengisi teka-teki terkait dengan fotosintesis. Di sini ada teka-teki 10 soal, nanti kalian jawab, diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Bisa dipahami? Nah, kita dulu bagikan. Sudah mendapat lembar kerjanya semua? Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Baik, tadi kalian sudah melalui empat proses berpikir komputasional. Pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kalian Pak Guru tantang untuk bermain peran. Bermain peran, nanti ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi air, ada yang menjadi apa lagi? Karbon dioksida, terus oksigen, zat hijau daun, glukosa. Nanti setiap kelompok maju satu persatu. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Oke, kita mulai dulu coba dari kelompok ini. Nanti perwakilan silakan siapa saja yang mau maju. Dari kelompok kuning dulu boleh ya? Oke, siapkan kelompok kuning? Sudah siap? Siap, oke. Oke, kelompok kuning akan bermain peran. Sudah menjadi apa, Rahma? Cahaya matahari. Kamu Gibran? Air. Aura jadi apa? Karbon dioksida. Kemudian Asia jadi apa? Zat hijau daun. Nah, ini hasilnya dua ini. Hasilnya dua. Dari kalian berempat, hasilnya dua. Kamu jadi apa hasil? Jadi oksigen. Kamu jadi apa Kaila? Glukosa. Gitu ya. Siap bermain peran ya. Coba sesuai dengan pengetahuan kalian, kalian sebutkan masing-masing perannya. Oke? Dengan suara yang lantang ya. Yang lain tolong perhatikan. Oke? Siap? 1, 2, 3. Aku adalah matahari. Peranku dalam proses fotosintesis adalah sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan. Energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau gula dan oksigen. Oke, bagus sekali pemahaman kamu.
bagus, air. Selanjutnya karbon dioksida. Keras, naikin. Aku adalah karbon dioksida. Peranku dalam proses fotosintesis adalah sebagai bahan baku utama dalam proses fotosintesis. Aku akan diserap oleh zat hijau daun, kemudian digunakan untuk menghasilkan glukosa atau gula yang merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Oke, bagus sekali karbon dioksida. Selanjutnya, unsur selanjutnya apa ya namanya? Zat hijau daun. Silakan naikin gambarnya zat hijau daun. Zat hijau daun. Peranku dalam proses fotosintesis adalah menyerap energi matahari yang kemudian digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida dan menjadi glukosa dan oksigen. Oke, bagus sekali zat hijau daun. Jadi anak-anak, empat komponen ini antara cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan zat hijau daun atau klorofil itu bersatu dan menghasilkan oksigen dan glukosa. Selanjutnya, kamu jadi apa sih? Jadi oksigen. Silakan sih, naikin gambarnya sih. Aku adalah oksigen. Aku dihasilkan saat proses fotosintesis yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Bagus, semangat sekali Arsi. Tepuk tangan untuk Arsi. Oke. Terakhir ini glukosa. Siapa yang jadi glukosa? Oh, Kaila, silakan naikin gambarnya. Aku adalah glukosa. Aku dihasilkan saat proses fotosintesis untuk menyediakan energi bagi tumbuhan serta sebagai unsur pembentuk buah-buahan. Oke, bagus sekali ya permainan-permainannya. Tepuk tangan semua. Jadi seperti itu nanti untuk warna merah dan hijau juga maju seperti itu, ya, supaya kalian paham permainan itu nanti supaya lebih mudah diserap materi yang tadi, gitu ya. Oke, silakan. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Jadi kesimpulannya, setelah tadi kita belajar fotosintesis, ternyata proses fotosintesis itu sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Karena manusia dan hewan sangat membutuhkan oksigen. Bayangkan sekarang, jika tidak ada satupun tumbuhan yang hidup di dunia ini, apa yang terjadi, Salsa? Apa yang terjadi kalau tidak ada tumbuhan? Manusia bisa hidup? Hewan bisa hidup? Tidak bisa. Semua makhluk hidup otomatis akan mati. Ya tidak? Karena tidak adanya oksigen. Jadi peran dari tumbuhan itu sangat penting dalam proses fotosintesis. Untuk itu, Pak Guru menghimbau kepada kalian, kalau kalian punya halaman rumah, pekarangan di samping atau di belakang, tanami pohon-pohonan hijau. Supaya apa? Supaya rumah kamu menjadi lebih sehat. Karena tumbuhan hijau itu ada proses yang namanya apa ya? Yang bisa menghasilkan oksigen dan nanti rumah kamu bisa menjadi sejuk. Kita harus bersyukur hidup di daerah sini yang masih banyak pohon-pohonan sehingga kita bisa menjadi lebih sehat dan sejuk ya. Oke, tadi kita sudah belajar
nasional, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan terakhir ada algoritma. 4 tahap tadi yang sudah kalian kerjakan, mudah-mudahan kalian bisa pahami, gitu ya. Untuk selanjutnya kalian Pak Guru kasih tugas untuk membuat flowchart. Flowchart itu apa? Seperti mini-mapping. Nanti tugasnya di rumah kalian buat dalam bentuk tulisan di dalam buku. Nanti saat pelajaran IPAS kembali, bukunya dikumpulkan. Siap ya? Siap ya? Pemahaman kalian nanti kalian sampaikan seperti itu. Mungkin seperti itu saja dari Pak Guru. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Pak Guru cukupkan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Setelah ini istirahat, nanti kembali lagi pembelajaran seperti biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.